Kalau yang namanya berdoa, kata Nabi, Nabi nggak pernah doa tuh begitu. Nggak. Selalu begini, angkat tangan. Atau nggak Rasulullah begini? Atau nggak begini Rasulullah? Ya, sampai terlihat ketiaknya dalam satu riwayat Rasulullah kalau angkat kedua tangan tuh, itu udah hajatnya, udah hajat paling inti. Ya, permintaan Rasul SAW udah paling inti. Begitupun sama saat baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk tidak menampakkan dosa umatnya Rasulullah, itu Rasulullah mengangkat kedua tangan sampai ketiaknya terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau Rasulullah enggak munajat, setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung ditampakkan, saudara. Langsung ditampakkan. Enggak sholat zuhur, benjol depan. Wih. Enggak sholat asar, benjol. Jelek gak ngeliat orang benjol? Itu 5 waktu benjol semua. Kalau 5 waktu tidak dikerjakan 1 tahun penuh badannya semua sama benjolan, saudara. Kira-kira ada yang mau deketin apa enggak? Kita kira ada yang mau berteman dengan enggak? Apa berteman dengan dia apa enggak? Enggak ada yang mau berteman, saudara. Enggak ada yang mau deketin. Kenapa? Karena setiap dosa yang dilakukan oleh dia akan ditongolkan. Tapi berkat munajatnya Nabi Muhammad, berkat doanya Nabi Muhammad, berkat kesedihan dan cucuran air mata Rasulullah untuk umatnya Nabi Muhammad, saat kita maaf korupsi, ente ngebunuh, ente ngebohong, ente berzina, sekalipun tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Maka berterima kasihlah kita kepada Rasulullah, berkat doa beliau, berkat munajat beliau, setiap dosa yang kita lakukan tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wajah kita, saudara. Coba kalau ditampakkan, saudara, repot urusannya. Betul gak? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang kenapa sih sampai segitunya orang nangis-nangis baca marhaban? Sampai segitunya dia cinta sama Nabi, sampai begitunya dia korban sama Nabi. Tanya sama dia, sebelum engkau nangis, Nabi Muhammad lebih dahulu menangisi kita, saudara. Sebelum kau berkorban, Nabi Muhammad lebih dahulu mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan hartanya. Untuk siapa? Nih kita sebagai umatnya. Terus kita nggak mau bersedih, merindukan cintanya Nabi Muhammad. Kita nggak pengen berjuang untuk mengharapkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu tadi, ya, munajat sama Allah, minta sama Allah, ya Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu terkenal sebagai singa padang pasir. Kalau dari pagi, siang sampai sore itu beliau singa padang pasir. Tapi saat tengah malam, sepertiga malam, beliau berubah menjadi sayyibun, menjadi anak orok. Kenapa anak orok? Biasanya anak orok apa sih yang dilakukan? Nangis ngerengek. Ngapain nangis ngerengek? Dia sholat munajat kepada Allah, meneteskan air mata. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, andai kata kau munajat kepada Allah tidak meneteskan air mata, ya, seolah-olah kau bersedih saat engkau munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Sayyidina Umar aja yang gak takut mati,
nggak takut dibantai sama orang-orang kafir. Mau kata ribuan orang, satu orang Sayyidina Umar nggak bakal mundur. Tetap saat munajat dia menangis seperti layaknya orok, saudara. Seperti layaknya anak bayi menangis, saudara. Itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah kita nggak doa nih hari. Berapa tahun kita nggak doa kepada Allah? Berapa tahun kita nggak munajat kepada Allah? Berarti kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Hebat kita nggak butuh Allah. Maka orang yang banyak berdoa kepada Allah adalah orang yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira butuh Allah gak? Butuh. Kalau butuh Allah kita doa, angkat tangan kita. Ya, begitu. Insya wala tas'aluhu bidzuhuriha, dan jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala membalikkan tangan. Ya, kalau kita minta begini, kalau kita menolak dari segala bentuk musibah bahaya ya begini baru, betul gak? Kalau kita minta begini, bibatnul kafaf, dia punya perut tangan ini di atas kalau kita minta. Tapi kalau ya Allah ya Rabb jauhkan bahla, musibah, bencana, boleh kita membalikkan telapak tangan kita. Ya, begitu boleh. Wala tarduha hatta tamsahu biha wujuhakum, dan jangan selesai dalam munajat sampai kita membasuh wajah kita dengan kedua tangan kita. Jadi kalau kita udah selesai nih ya Allah segala macam, ya udah jangan begitu aja. Tapi tamsahu biha wujuhakum. Ya, kita basuh kita punya. Kita udah doa nih. Ya, langsung basuh kita punya wajah kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usap dulu kita punya wajah baru selesai doa. Jadi mengusap wajah itu tanda kita mengakhiri daripada doa kita. Jadi kalau udah selesai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, baru usap kita wajah. Itu merupakan ajaran, amalan dan sunnahnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Fa innallaha ja'ilun fiha barakah. Karena setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada berkah yang nyepret ke tangan kita, saudara. Ya Allah, ya alimus sirri minna la tahtiki syutra anna wa afina. Kita baca doa ratib, kita baca doa ini, doa itu, atau kita baca doa bahasa Indonesia. Itu setiap doa yang kita keluarkan itu nyiprat berkahnya pada telapak tangan kita, saudara. Sayang kalau berkah dielap ke tempat lain, mendingan elap ke muka. Akan bertambah cahaya pada wajah kita. Jangan gurem mukanya, gurem kayak kopi, gurem. Oh, kopi gelap ya? Gak? Betul gak? Tapi wajahnya terang karena ada keberkahan. Jadi setiap doa yang kita baca, ya, itu semua nempel di tangan kita. Keberkahannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka usapkanlah setelah selesai kita berdoa, usapkan kedua tangan kita pada wajah. Paham tidak? Ya, begitu. Jadi ayo kita banyak-banyak berdoa. Ya, apalagi kondisi kayak begini. Enggak kondisi kayak begini juga banyak-banyakin doa. Ya, kenapa? Biar kita ini dianggap sebagai hamba Allah yang butuh Allah. Jangan sampai kita dianggap sebagai hamba Allah yang tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak butuh Allah gampang, mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, rezekinya seret, kata Nabi Muhammad. Anak nggak tahu diri, dulu ada di perut emaknya 9 bulan, saudara. Berat, diteng-teng kemana-mana, saudara. Lahir oe-oean, boro-boro main WA bisa, boro-boro bisa bicara, saudara. Nggak bisa, saudara. Oe-oe. Tengah malam diberakin orang tua, saudara. Digendong, dikencingin orang tua, saudara. Dicebokin, tainya dibersihin, saudara. Air kencing kita dibersihin. Siapa yang bersihin? Bukan tetangga, saudara. Bukan saudara, saudara. Siapa? Abah kita sama umi kita, saudara. Orang tua kita, saudara.